Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan melakukan observasi. Sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi di kelas. Nah, sekarang ini kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang ingin Pak capai itu apa ya? Nah, kalau di bab 5 itu tujuan pelajarannya itu ada sekitar 6. Ini Ya. ada yang pertama menjelaskan kondisi Nabi Muhammad saat di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ya, saya catat ya. Menjelaskan kondisi Nabi Muhammad Di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. saat di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian Pak, Nah, yang kedua menjelaskan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Menjelaskan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. sebab hijrah ke Madinah ya. Ya. Ke Madinah. Selanjutnya Yang ketiga menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. menceritakan kisah hijrah. Habis itu Nah, kemudian yang keempat memahami hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. memahami hikmahnya ya. Ya. Hikmah Nabi hijrahnya. Bagaimana ulangi coba? Memahami hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kelima membiasakan bersikap percaya diri, Membiasakan bersikap percaya diri, teguh pendirian, bersikap percaya diri, teguh pendirian kemudian dan bertanggung jawab. Dan kemudian yang terakhir, menjelaskan bukti-bukti kebenaran hijrah Nabi Muhammad Nabi ke Madinah. Oke Pak, jadi dari 6 tujuan pembelajaran ini cukup banyak ya Pak ya. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa? Misalnya ingin mencapai budaya positif anak-anak, perilaku mereka, atau mungkin kita ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, atau Kalau tujuan yang di sini kita lebih cenderung ke mereka bisa meneladani bagaimana perjuangannya Nabi saat menyebarkan ajaran Islam. Jadi yang ingin dikembangkan itu berarti lebih ke budaya positif. Iya, Oke, jadi nanti akan saya observasi adalah sikap anak-anak ya. Iya. Oke, budaya positif. Nah, untuk mencapai itu kira-kira strategi apa yang ingin Bapak siapkan? Strategi pembelajarannya pakai strategi yang mungkin diskusi apa bagaimana, bertanya jawab atau apa? Kayak seperti begini mungkin bertanya jawab, mungkin sebelumnya harus dipertontonkan video singkat ya tentang proses hijrah itu. Nah, berarti habis itu masuk diskusi dan tanya jawab. Iya. Oke, diskusi dan
kasih banyak. Jadi ini lembaran praobservasi kelas. Saya ulangi, tadi tujuan pembelajaran kita ada 6 yang sudah Bapak sebutkan tadi. Habis itu area pengembangan yang hendak dicapai atau yang nanti akan saya observasi di kelas adalah budaya positif anak-anak, dan strategi yang Bapak pakai yaitu diskusi dan tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih banyak. Semoga observasi kelas bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nanti kita ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir di kelas 4? Kelas 4 Rahma tidak hadir. Hanya Rahma. Tidak ada informasi kenapa dia tidak hadir. Tidak ada. Berarti nanti kalau pulang ketemu sama dia, sampaikan kita harus rajin untuk belajar, karena belajar itu pandai. Kalau tidak belajar tidak akan bisa. Oke? Oke, sebelum belajar kita berdoa seperti biasanya. Seperti doa kita sebelum belajar ya. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat, dijawab besar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat belajar hari ini? Bagaimana semangatnya? Coba tepuk semangat dulu. Berdiri, coba tepuk semangat. Masih ingat? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Semangat. Iya, silakan dulu. Oke, hari ini kita akan menonton video tentang materi hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemarin kita sudah sampaikan persepsinya. Sekarang Bapak akan putarkan videonya. Nanti Bapak harap kalau sudah selesai nonton videonya, adik-adik harus ada yang bertanya, bisa bertanya ke Bapak, atau nanti ada teman yang bisa membantu menjawab. Oke? Siap? Oke. Bismillah. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Menyadari perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. 6. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. 7. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Anak soleh dan solehah, kita lihat peta konsep terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu dengan judul
materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pelajaran pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah. Pelajaran ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran keempat, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih lanjut, yuk sama-sama kita pelajari. Pelajaran pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar sahabat Nabi dalam perjalanan hijrah. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian penduduknya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Pelajaran kedua, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Marilah kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar seorang siswi yang bernama Aisyah. Dia siswi pindahan dari SDN Mutiara Kota Jambi ke SDN Matahari Kota Cirebon. Mengapa ia pindah? Ia pindah karena ayahnya seorang ASN, aparatur sipil negara, yang dipindah tugaskan dari Kota Jambi ke Kota Cirebon. Maka dari itu, Aisyah harus pindah sekolah mengikuti ayahnya. Dalam konteks ini bisa juga disebut dengan hijrah. Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa, antara lain: 1. Dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Bait Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Pelajaran ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad agar dapat selamat sampai Madinah? Siapa saja orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Yuk, mari pelajari bersama. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad. Mereka juga mendengar bahwa Nabi dan kaum muslimin akan hijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum membesarnya agama Islam atau agama baru mereka menyebutnya, maka dari itu mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka memilih pemuda-pemuda tangguh dari setiap kelompok kaum musyrik untuk melancarkan aksi tersebut. Dengan demikian, keluarga Nabi Muhammad pun tidak akan mampu melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan memakai selimut berwarna hijau yang biasa Nabi Muhammad pakai.
Pemuda yang diutus kaum musyrik Quraisy datang dan mengintai tempat tidur Nabi Muhammad. Mereka melihat Nabi Muhammad sedang tertidur pulas, tapi tanpa mereka sadari sebenarnya Nabi Muhammad keluar rumah. Menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun menyampaikan bahwa ia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan yang satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Abu Bakar pun menghubungi Abdullah bin Uraiqid sebagai petunjuk jalan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kemudian bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar melalui celah dalam rumah menuju ke jalan belakang dengan berhati-hati berjalan kaki menuju ke Gua Sur. Nabi Muhammad berjalan dengan ujung-ujung jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan yang biasanya digunakan untuk perjalanan priangan, sedangkan jalur utara yang biasa digunakan menuju Madinah. Jalan menuju Gua Sur sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad menggunakan rasa cinta pada tanah airnya, yaitu kota Mekah. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan Nabi Muhammad. Ketika setelah semuanya terasa aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk dan beristirahat. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di Gua Sur selama 3 hari. Putra Abu Bakar bernama Abdullah datang tiap malam untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah, lalu kembali pada waktu subuh. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas mengembala kambing di sekitar Gua Sur untuk menghilangkan jejak Abdullah. Para tokoh musyrik Quraisy sangat kecewa. Kemudian mereka memberikan tugas kepada para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda musyrik Quraisy mencari ke seluruh arah dan sampailah di dekat Gua Sur. Abu Bakar berkeringat, diam dan menahan nafasnya. Ia khawatir pemuda musyrik Quraisy akan masuk ke gua. Tapi mereka urung memasuki gua karena pada pintu gua terlihat ada sarang laba-laba dan burung. Mereka beranggapan tidak akan ada manusia yang memasuki gua. Ketika Abu Bakar semakin ketakutan, maka Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan berbisik di telinga Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Artinya, jangan bersedih, Allah bersama kita. Pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraiqid. Ketika itu juga putri Abu Bakar bernama Asma datang dengan membawa bekal perjalanan. Namun ketika akan digantung di unta, ia tidak punya tali. Lalu ia dengan cermat memotong ikat pinggangnya, satu untuk mengikat bekal dan satunya untuk ia gunakan mengikat pinggang. Dengan peristiwa ini, Asma diberi gelar Zat an-Nuthayn, artinya pengguna 2 ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Nabi Muhammad disambut sangat hangat.
Nabi disambut dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang terkenal yaitu Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a ilahina. Setelah 3 hari kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul dengan membawa rombongan kaum muslimin. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah dikenal dengan kaum Muhajirin. Sedangkan kaum muslimin di Madinah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad disebut kaum Ansor. Pelajaran keempat, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah antara lain: 1. Terhindar dari kezaliman kafir Quraisy. 2. Hijrah adalah pintu gerbang yang mengantarkan Islam pada kejayaan dan kesuksesan. 3. Pada hijrah terdapat semangat persaudaraan. Hal ini terlihat pada hubungan kaum Muhajirin dan Ansyar, juga hubungan kaum muslimin dengan non-muslim di Madinah. Anak soleh dan solehah, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terus semangat belajar ya. Apa yang dicita-citakan dapat tercapai atas izin Allah. Istiqomah selalu dan menggapai ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Menarik materinya? Menarik? Menarik atau tidak? Paham? Paham semua? Kalau Bapak tanya bisa menjawab, atau ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan kamu. Siapa yang bertanya? Sodik, ada yang mau ditanyakan sekitar materi kita tadi? Sebelum video ini kan sudah disampaikan materi tentang hijrah ini. Nah, sekarang kalau belum ada yang bertanya, Bapak pancing dulu. Apa itu hijrah? Dari yang sudah dilihat tadi, apa itu hijrah yang kalian tahu? Mana? Apa itu hijrah? Syakila, apa itu hijrah? Ada contoh tadi Aisyah yang pindah sekolah dari SD 1 ke SD yang lain. Jadi hijrah itu secara bahasa artinya pindah atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari hal yang tidak bagus menjadi hal yang lebih bagus. Kemudian pada saat hijrah, kenapa, apa yang terjadi sebelum hijrah itu? Dari kemarin materi yang sudah disampaikan, yang membuat Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Selain ada perintah Allah, ada apa lagi? Apakah ada kejadian-kejadian atau apa? Siapa yang bisa menjawab? Sorry. Kenapa Rasulullah hijrah ke kota Madinah? Ya, kenapa?
Oke, setelah mempelajari materi tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan. Siap? Oke. Pertanyaan pertama kepada adik Pandi, Bapak mau menanyakan, apa alasan Nabi Muhammad dan Allah mengajak kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah? Apa alasannya? Karena ada penyiksaan. Oke, bagus, kasih tepuk tangan. Ingat ya, karena ada penyiksaan ya. Karena pengikutnya Nabi pada saat itu tidak seperti sekarang. Karena pada zaman dulu itu yang berkuasa itu hanya orang-orang yang kaya ya, orang-orang yang banyak harta. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi ini adalah para budak, orang yang tidak punya kekuasaan. Jadi ketika mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka kaum kafir Quraisy, namanya mereka ini, yang termasuk adalah paman dan keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW, melakukan penyiksaan, termasuk sahabat Bilal bin Rabah yang sudah ditebus, semua mendapat penyiksaan. Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi untuk mengajak kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Oke, terima kasih Adik Pandi. Kemudian pertanyaan kedua, saya minta nanti Aisyah untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, sebelum melakukan hijrah, Rasulullah mengatur siasat agar rencana hijrah ini tidak bisa digagalkan oleh kaum kafir Quraisy. Bagaimana caranya? Seolah-olah di dalam rumah itu harus ada seseorang yang tinggal. Maka digantikanlah oleh seorang sahabat posisi tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan Bapak, siapa nama sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya? Sahabat Ali. Oke, ulangi, kasih kita. Sahabat Ali. Nah, sahabat Ali, betul ya. Kasih tepuk tangan sama Aisyah. Oke, nah, terima kasih Adik Aisyah ya. Jadi sudah paham siapa nama sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad di atas tempat tidurnya? Namanya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat Ali ini adalah sepupu dari Nabi Muhammad, sekaligus adalah menantu, anak menantunya. Dia menikah dengan Siti Fatimah. Oke, pertanyaan berikutnya untuk adik Sodik. Siap, Sodik? Jadi dalam proses hijrah, untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy yang sudah mengetahui bahwa yang tinggal di rumah itu bukan sahabat Ali bin, bukan Rasulullah, tapi Ali bin Abi Thalib ya. Jadi mereka ini marah, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, itu Abi Sufyan juga sebelum dia masuk Islam. Mereka ini marah, ternyata kita sudah ditipu oleh Muhammad. Ternyata Muhammad ini sudah keluar dari kota Mekah. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya yang menemani dia. Sekarang pertanyaannya, di mana
tempat Nabi Muhammad bersembunyi menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Nah, adik silakan dijawab. Gua Sur. Oke, benar atau tidak? Iya, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Ya, di Gua Sur ya, bukan guanya Liksur. Ada di sini Liksur ya, tapi bukan ini tuh. Ya. Di Gua Sur itu tempat bersembunyi Nabi Muhammad pada saat itu. Ya, jadi nanti kalau pada rezeki bisa pergi umroh atau haji, insya Allah bisa, amin ya, jalan-jalan singgah di Gua Sur itu. Tapi Gua Sur yang dulu dengan sekarang jauh beda. Gua Sur yang sekarang sudah bukan di gurun, tapi sudah di antara bangunan-bangunan mewah ya. Jadi di Gua Sur itu ada sarang laba-laba dan burung yang tinggal di dalam, di depan gua itu. Jadi dengan adanya sarang laba-laba itu, ini orang yang diperintahkan untuk mencari Nabi ini sudah sampai ke depan mulut gua itu. Tapi karena adanya sarang laba-laba yang seperti digambarkan tadi di video, maka mereka berpikir tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua itu sementara di situ ada rumahnya laba-laba ya. Kalau ada orang masuk pasti sarang laba-laba itu rusak. Di gua itu ada juga seekor binatang yang susupo. Oh susupo? Tahu ya, susupo itu tidak bisa simpan rahasia. Namanya binatang itu adalah cicak. Cicak itu dua kesalahannya. Pertama meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Kemudian kedua dia berbicara, kasih kode bersuara. Dia kasih kode ada orang di dalam gua itu. Ya, maka itu alasan kenapa kita mendapat pahala kalau kita bunuh cicak. Ya, selain kotoran itu mengandung bakteri, alasan salah satunya itu karena di dalam mulut gua itu dia. Jadi dia bersuara seperti itu untuk mengasih kode kalau di dalam itu ada orang. Cuma karena jejak di depan gua sudah dihilangkan oleh gembala kambing tadi, ya, oleh budak yang menggembala kambing, makanya mereka tidak percaya kalau ada Nabi Muhammad SAW dalam gua. Ya, oke, paham? Oke. Kemudian yang terakhir, ya, saya mau bertanya kepada Adik Manda tentang bagaimana proses hijrah, siapa yang berangkat hijrah dan siapa yang menerima kaum yang berhijrah ini atau pengikutnya Nabi Muhammad. Ya. Dalam masa hijrah itu kaum yang berhijrah dan yang menerima hijrah itu ada diistilahkan dengan nama. Siapa atau apa nama kaum yang berhijrah itu, Adik Manda? Kaum Muhajirin dan Ansor. Oke. Bagaimana? Benar atau tidak? Oke, kasih tangan dulu kepada Manda. Ya. Oke, terima kasih sudah menjawab. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kaum Muhajirin itu adalah pengikut Nabi Muhammad yang melakukan hijrah. Dari kata hajaro, kata dasarnya ya, hajaro itu artinya berpindah. Jadi orang-orang yang berpindah itu bahasa Arabnya adalah muhajirin. Bahasa Arabnya muhajirin karena ada awalan mim, baru ada akhiran ya dan nun, itu menandakan itu adalah banyak, orang banyak yang berhijrah, itu artinya muhajirin ya. Orang-orang yang berhijrah itu jumlahnya banyak. Nah, kemudian kaum yang menerima yaitu orang-orang di Madinah itu bukan hanya orang Islam, karena pada saat itu rajanya belum beragama Islam ya. Cuma dia orangnya baik. Dia yang meminta, namanya peristiwa tadi di materi itu Baiat Aqabah ya. Mereka yang meminta Nabi Muhammad untuk pindah ke kota Madinah. Nah, penduduk yang menerima kaum Muhajirin itu namanya kaum
Ansor. Ansor itu dari bahasa Arab, dia punya kata dasar itu nasoro. Nasoro itu artinya menolong. Jadi kaum Ansor itu adalah orang-orang yang menolong. Jadi siapa yang mau jadi orang yang suka menolong? Siapa? Siapa yang suka menolong di sini? Ya, harus semua suka menolong, tapi dalam kebaikan. Kalau pergi curi buah jeruknya Olia sana jangan. Ya, saling memperingati ya, jangan sampai ada yang suka yang tidak bagus kamu tolong. Mau menyontek kamu kasih, jangan dikasih. Itu dapat dosa sama-sama. Oke? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita untuk materi hari ini, insya Allah adik-adik tetap harus belajar lagi ya. Nanti harus lebih aktif lagi untuk kita materi-materi berikutnya. Insya Allah kita akan memberikan tontonan seperti ini supaya lebih cepat paham ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kemarin kan kita udah melakukan observasi di kelas. Ya. Nah, hari ini kita melakukan pasca observasi atau setelah melakukan observasi kelas, ya. Nah, setelah kemarin Pak mengajar, ada catatan dari saya bahwa kegiatan yang dilakukan kemarin yaitu Bapak ingin dinilai tentang aspek budaya positifnya ya. Jadi catatan saya, budaya positif itu udah terlihat mulai dari kegiatan kita berdoa sebelum belajar. Nah, habis itu sikap anak-anak yang ingin kita observasi ya, yaitu tentang mereka bisa meneladani sikap percaya diri dan teguh pendirian serta bertanggung jawab. Itu kan Pak? Nah, dan kemarin kita pakai strategi apa ya? Strategi mengajarnya yang di kelas diskusi. Iya, diskusi tanya dan jawab. tanya jawab ya. Itu juga sudah terlihat, betul ada sebelum dan sesudah belajar. Oke, nah dari hasil observasi kemarin itu, kalau boleh saya tahu lagi, apa rencana tindak lanjut Bapak dari pembelajaran yang Bapak rasakan kemarin itu? Kira-kira setelah melakukan pengajaran kelas, apa yang ingin Bapak lanjutkan lagi atau tindak lanjut berikutnya di pembelajaran berikutnya? Ya, kita mau mengembangkan itu budaya kemarin yang sudah terlihat. Mengembangkan budaya positifnya ya? Iya. Ya, lebih dikembangkan ya, mengembangkan budaya positif, apalagi di pelajaran PAI ya, Iya. itu lebih harus dititik beratkan lagi ya. Setelah itu Pak, ada lagi? Kira-kira selain mengembangkan budaya positif, apalagi Pak yang ingin Bapak ingin capai? Mungkin aspek pembelajaran, misalnya pembelajaran berdiferensiasi mungkin, atau kesiapan sosial emosional yang ada pada peserta didik gitu. Jadi yang ingin Bapak capai di pembelajaran berikutnya. Ya, seperti materi yang kemarin itu kita akan, karena masalah hijrah kemarin itu dari Mekah Madinah, jadi bagaimana mereka bergaul sosial dengan masyarakatnya, karena di pelajaran itu kan ada orang yang datang dari tempat lain menuju tempat mereka, bagaimana mereka nanti menghadapi dan menjalani kehidupan di lingkungan masyarakatnya. Jadi contoh hijrah itu mulai dari datang suatu. Iya, berarti ingin menerapkan contoh hijrah ya, Iya. dalam kehidupan anak-anak nanti pembelajaran. Oke. Menerapkan contoh hijrah
Nah, setelah itu, nah sekarang kita masuk pada rencana pengembangan diri. Jadi pastinya setelah kita melakukan observasi kemarin, habis itu kita ingin lebih baik lagi daripada pembelajaran kita sebelumnya. Nah, kira-kira rencana apa yang ingin Bapak capai dalam pengembangan diri? Mungkin ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, misalnya yang seperti Bapak sebutkan tadi, ingin menerapkan hijrah dalam kehidupan pembelajarannya. Nah, setelah itu apa lagi? Mungkin aktivitas pengembangannya apa? Misalnya kita membuat pembelajaran yang lebih menarik atau apa begitu, tujuannya apa, atau mungkin diputarkan film-film tentang keagamaan, nah, tapi kita terapkan juga dalam kehidupan pembelajaran anak-anak. Ya, kalau untuk anak-anak yang generasi sekarang memang lebih bagusnya kita buatkan atau putarkan film ya sesuai dengan materi yang kita mau ajarkan. Nah, mereka akan lebih cepat menangkap Jadi materi yang pakai video atau film. aktivitas pengembangannya adalah sering Video memutarkan pembelajaran. video pembelajaran ya tentang keagamaan ya Pak ya. Ya. Habis itu tujuan yang hendak ingin dicapai dari pemutaran itu supaya apa? Sering memutarkan video pembelajaran keagamaan kepada anak-anak. Nah, tujuannya agar apa ya? Agar anak-anak kita Lebih paham dengan substansi materi yang anak-anak bisa memahami tentang substansi materi ya. Terus kalau kita melihat ukuran keberhasilan yang ingin kita capai itu kira-kira kita lihat dari mana ya ukuran keberhasilan. Jadi misalnya kita udah muterin film ke anak-anak dengan tujuan pembelajaran yang kita sebutkan tadi. Nah, ukuran keberhasilannya itu seperti apa ya? Kalau masih di kelas ya kita lihat interaksi dengan anak-anak, apakah mereka aktif menanyakan yang belum dipahami. Oke, interaksi anak-anak ya pada saat prosesnya berarti. Jadi itu aja ya Pak ya. Ada lagi nggak? Tidak. Itu saja cukup ya. Jadi saya ulangi kembali tentang pasca observasi tadi. Catatan dari saya adalah budaya positif yang sudah Bapak lakukan di sekolah sesuai dengan yang ingin kita sepakati untuk observasi sudah terlihat. Itu dilihat dari mulai kegiatan berlangsung sebelum dan sesudah belajar, dan juga pengamatan saya di kelas ya anak-anak seperti apa. Nah, habis itu terencana tindak lanjut. Bapak ingin mengembangkan budaya positif dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran PAI. Dan yang kedua adalah menerapkan contoh hijrah dalam kehidupan pembelajaran ya, itu. Nah, sekarang lembar rencana pengembangan diri, aktivitas yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah itu sering memutarkan video pembelajaran keagamaan ya, mungkin sangkutannya tentang kisah-kisah Nabi mungkin ya. Dan juga tujuan yang hendak dicapai yaitu anak-anak bisa memahami tentang substansi materi dan ukuran keberhasilan. Itu bisa kita lihat interaksi anak-anak pada saat proses pembelajaran ya, atau sikap mereka ya. Sikap mereka juga